Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita di pagi hari ini dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran Oke, masih semangat. Ini masih jam ketiga, keempat, kalian masih semangat tentang pelajaran SKI. Sebelumnya pembelajaran kita mulai, ketua kelas mewakili untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran kita dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja Al-Fatihah. Untuk ketua kelas, apa hari ini ada yang tidak masuk? Berapa? Oh, oke. Kita doakan aja teman-teman kita yang tidak masuk bisa kembali masuk lagi untuk mencari ilmu. Kita doakan semoga cepat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran saya mulai, kalian mesti ingat kalau Pak Ali masuk di kelas kalian mesti pelajaran Masih ingat yel-yelnya? Ayo semangat. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Oke. Karena di pagi hari ini kalian berseragam pramuka, mari coba masih ingat enggak tepuk pramukanya untuk membuat semangat kita belajar. Tepuk pramuka. Enggak semangat belas ketua kelas ya. Oke. Di dalam dibuka bukunya LKS-nya yang kemarin Pak Ali memerintahkan untuk meresum atau merangkum tentang dinasti Umayyah. Oke. Baiklah, untuk kali ini saya mau bercerita tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu berdiri setelah Khulafaur Rasyidin. Ayo, siapa yang bisa menjawab materi kemarin bab 1 tentang Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Ayo, siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Siapa? Ayo. Abu Bakar As-Siddiq. Terus? Utsman. Yang urut, ayo, saya. Abu Bakar As-Siddiq, Iya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ayo kita ulangi bersama-sama biar kita ingat karena itu sahabat Nabi. Di dalam Khulafaur Rasyidin yaitu ada 4 khalifah atau pemimpin setelah meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1, 2, 3, 4 adalah Ali bin Abi Thalib yang terakhir. Nah, di dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu adalah sistem pemerintahannya demokrasi. Demokrasi itu tidak berdasarkan pemilihan rakyat muslim
ya toh? Karena negaranya negara Muslim, jadi dipilih. Nah, seperti di Indonesia, Pak Jokowi itu adalah bukan raja, tapi presiden karena dipilih oleh rakyat. Nah, sebelum Pak Jokowi siapa? Pak SBY juga dipilih, itu bukan saudara dengan Pak Jokowi. Ya, nah? Kalau monarki, sistem monarki itu adalah sistem kerajaan. Kalau Nabi Muhammad dulu dikatakan raja, otomatis anaknya yang menjadi raja kalau meninggal. Sahabat Ali, Abu Bakar, Utsman, kalau beliaunya meninggal, otomatis diganti anaknya karena raja, kerajaan. Karena sistem demokrasi adalah sistem pemilihan, otomatis kesepakatan yang terbanyak adalah dipakai untuk suatu keputusan. Nah, setelah lupa ini Bani Umayyah ini dinasti Umayyah berarti sistemnya diganti. Sudah diganti dari sistem Khulafaur Rasyidin yang demokrasi diganti dengan sistem sistem apa? Monarki atau kerajaan. Otomatis Bani Umayyah itu keturunan Bani, berarti Bani Umayyah keturunan keluarga Umayyah, bukan Umayyah itu jenenge. Berarti keturunan Bani Umayyah. Setelah menggantikan siapa? Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ayo, sekarang saya mau tanya yang pertanyaan pertama tadi. Mana pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama. Oke. Pada tahun berapakah dinasti Bani Umayyah itu didirikan? Nah, pada tahun berapa? 41 Hijriah atau 661 Masehi. Lah, kepemimpinan Bani Umayyah itu berapa tahun? Selama berapa tahun? 90 tahun. Oke. Nah, dihitung dari siapa? Dipimpin oleh putra dari Ali bin Abi Thalib. Putra bin Ali bin Abi Thalib itu adalah namanya siapa namanya? Putra bin Abi Thalib. Hasan bin Ali. Nah, setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu cara meninggalnya dengan dibunuh oleh siapa? Ayo, dibunuh oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Ibnu Muljam. Ayo si banter, coba diam dulu kita ayo. Abdurrahman bin Ibnu Muljam. Abdurrahman bin Ibnu Muljam itu adalah sewaktu hari pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa? 15 Ramadan, bulan puasa. Sewaktu Ali bin Abi Thalib mengimami sholat subuh, dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Ibnu Muljam. Nah, itulah terakhirnya diganti kepemimpinannya khalifah terakhir ya setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Otomatis diganti putranya, tapi tidak lama akhirnya didemo dari keluarga atau didemo diganti, diminta daripada perang nanti muncul perang Siffin namanya, ya toh? Perang Siffin. Nah, nanti akan muncul perang dan lain sebagainya. Makanya Hasan bin Ali putra dari Ali bin Abi Thalib akhirnya menyerahkan atau membuat suatu perjanjian kepada Bani Umayyah dengan 3 syarat. Ya, ayo disebutkan 3 syaratnya. Siapa ini? Ganti yang di depan. Dibaca mulai dengan, ayo. 3 syaratnya apa tadi? Dibaca dengan jiwa besar Hasan bin Ali menyerahkan tata pemerintah dengan Muawiyah disertai dengan 3 syarat yaitu 1. Muawiyah harus menjaminan keselamatan Hasan dan seluruh keluarganya. Oke, yang kedua, gantian. Kedua, yang kedua, Muawiyah harus menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menghentikan segala cacian yang sering dilakukannya dalam khutbah maupun pidato-pidato. Nah, jadi tidak boleh memprovokator di pidato, diprovokator, jatuhkan Hasan bin Ali. Ya, tidak boleh. Makanya ada suatu perjanjian. Yang keempat dibaca. Nih. 3. Setelah Muawiyah meninggal maka
jabatan pemimpinan harus diserahkan pada kaum muslimin untuk melakukan musyawarah. Nah, ini yang ketiga adalah maksudnya bagaimana? Yang ketiga itu di perjanjiannya Hasan bin Ali itu yang ketiga. Setelah Sumama Muawiyah memimpin selama 90 tahun terus Muawiyah meninggal, gitu. Apakah dikasihkan anaknya kalau menurut perjanjian itu atau bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Ayo dipahami kalimatnya. Ayo. Dikembalikan kepada kaum muslimin untuk membuat suatu keputusan. Pimpinannya itu siapa? Itu di dalam perjanjian yang diadakan oleh Muawiyah dengan Hasan bin Ali. Dari uraian Pak Ali hari ini tujuan kita belajar adalah, Pak, kenapa kita harus belajar SKI? Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, otomatis di dalam SKI itu sendiri, sejarah Islam itu sendiri, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat sudah menerapkan tentang metode pemerintahan. Bukan sekarang-sekarang saja, tapi di zaman Rasulullah pun sudah menerapkan pemerintahannya. Dari segi perekonomian juga sudah ditata, dari segi tata negara ditata semuanya. Berarti kita Islam ini tidak mengalami kemunduran. Sudah zaman tahun berapa itu sudah mempunyai sistem, yaitu sistem monarki dan sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi itu seperti di Indonesia, ada suatu pemilihan. Kalau monarki tidak ada pemilu, langsung ditunjuk. Kalau raja, anakku awakmu sampai jadi raja, awakmu sampai jadi raja, meninggal anaknya yang jadi raja. Tidak harus ada suatu musyawarah atau pemilu. Nah, tujuan kalian belajar di kali ini biar tahu bahwasanya tujuannya sampean kamu memahami tentang tata cara dalam bernegara atau bermasyarakat, ya toh? Bermasyarakat. Bagaimana kita bermasyarakat kalau memang di dalam agama Islam itu sudah ditentukan. Ya. Dulu zaman Rasulullah, zaman Nabi, zaman sahabat itu bukan berarti tidak ada orang non-muslim. Juga banyak non-muslim di sana. Nabi Muhammad memimpin, sahabat Nabi memimpin, juga memimpin orang non-muslim juga. Bukan berarti harus dibunuh. Wah, itu non-muslim, bantai aja. Bukan seperti itu kan, gitu ya. Namanya moderasi beragama, kita saling menghormati agama orang lain. Itu pun juga suatu ada perintah di dalam suatu agama kita, ya toh? Menghargai. Kalau memang dia melawan kita lawan. Kalau dia tidak melawan ya dibiarin aja, kan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi di zaman sahabat Nabi pun juga sudah ada perbedaan agama seperti itu. Nah, kenapa Pak si Abu Muljam itu pun juga Muslim? Kenapa membunuh sama orang Muslim? Karena juga sama perbuatan apa? Perebutan tata atau kepemimpinan sampai dibunuh. Padahal itu sahabat Ali itu adalah menantu Nabi Muhammad. Itu loh dibunuh sama Abu Muljam. Di waktu sholat subuh ngimami, Allahu Akbar. Waktu sholat subuh dibunuh Abu Muljam. Kalau sholat subuh di sana kan orangnya dempet-dempet gitu. Nah, yang belakang kan pakai surban. Di sini ada di belakangnya Abu Muljam. Sahabat Ali tidak merasakan sakit ya, karena sudah menghadap Allah. Dibunuh, ditudes-des seperti itu. Ya, jadi pakai surban kan nggak ketok di kayak ini pedang. Oh, dia juga Muslim kan seperti itu. Tapi yang ngimami langsung. Padahal itu menantunya Nabi. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Itu pun masih dibunuh. Alangkah laknatnya. Kalau kita menghina sahabat Nabi aja takut dosa, apalagi pembunuh ya. Nah, makanya kita diajari untuk tata krama, sopan santun ya. Makanya Nabi Muhammad diturunkan di dunia ini adalah yang pertama menyempurnakan akhlak.
menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya sampean niku lho sing gak jelas-jelas iku nanti disempurnakan dengan ajaran-ajaran Islam, baik akidah akhlak maupun semuanya mesti berkaitan dengan akhlak sopan santun. Ada pertanyaan dari Pak Ali? Ada pertanyaan untuk penjelasan Pak Ali? Ada pertanyaan? Lah, untuk selanjutnya sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, yaitu dibuka halaman tugas. Ada tugas. Halaman berapa itu? Nah ini, halaman berapa lagi? 44. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan minggu depan. Minggu depan kita tampil lagi, nanti dikerjakan, saya masukkan di nilai harian. Semoga saja di pertemuan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita membaca Rabbi fang wa qinal husna bi hurmati wa amin akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.